Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada guru yang kita cintai, Kiai Haji Amiruddin Said mata'anallah bituli hayati syarif. Semoga Allah panjangkan umur beliau, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya dunia wal akhirah, dan insya Allah mudah-mudahan berkah ilmu daripada guru-guru kita disebabkan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga kita diizinkan oleh Allah mati dalam keadaan husnul khatimah, dikumpulkan bersama orang-orang saleh di dalam syurganya Allah bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus kepada seluruh darah daging baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus Al-Habib Reza bin Muhammad Al-Habsyi, wabil khusus Al-Habib Syekh bin Alwi As-Saggaf, yang insyaallah mudah-mudahan hari ini kita duduk bersama-sama dengan cucu-cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita duduk bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada seluruh jamaah majlis yang insyaallah di hari ini panitianya diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Raudhatul Mustafa yang dibina oleh guru kita semua, yang insyaallah mudah-mudahan tidak keluar dari madrasah ini, tidak keluar dari pondok pesantren ini kecuali diciptakan ya anak-anak yang saleh salehah. Amin ya rabbal. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mukminin mukminat, fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa bihamil ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtar man da'ana ilayh bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا معاليك الأضحار معدن سرك الأسماء فهم سفون النجاة همانا. لبيك يا رسول الله، لبيك يا نور الله، لبيك يا حبيب الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا ربي زدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله رب العالمين. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini, di malam yang dimana tanggal ini Allah ciptakan manusia yang dimuliakan oleh zat yang maha mulia, yang insya Allah mudah-mudahan malam ini malam pensaksian di hadapan Allah bahwa di malam ini kita kumpul karena cinta kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak dimatikan kecuali membawa cinta kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis yang mulia ini melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah, tidaklah kita berkumpul di dalam satu majlis kecuali ini adalah izin dari Allah. Tidak akan seseorang akan dimuliakan di malam ini kecuali ini adalah keinginan Allah untuk memuliakan setiap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam firman-Nya, "Qul
bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad, dengan anugerah rahmat yang Allah berikan, anugerah rahmat yang Allah ciptakan, bahwasanya rahmat yang Allah berikan kepada kita semua adalah kasih sayang yang terbesarnya Allah kepada umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi dilahirkan ke dunia dan kita dijadikan sebagai umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam rawi dikatakan ummatu khairul umam, sebaik-baiknya umat adalah umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perkumpulan ini ruang lingkup diabadikan oleh Allah, semua dikumpulkan karena cinta. Syekh Abdurrahman Ad-Diba mengatakan di dalam rawinya, ahdiru qulubakum ya ma'syara dzawil albab, hadirkan hati kalian wahai para pemilik akal, karena perayaan maulid tidak akan pernah terjadi kecuali karena cinta yang dipenuhi iman kehadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan disinilah bentuk kecintaan Allah, yang di malam ini masih banyak yang bermaksiat kepada Allah, tapi di malam ini Allah kumpulkan kita di dalam majlis yang penuh dalam keberkahan. Tidak lain dan tidak bukan, dari tadi kita berkumandang salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di dalam kitab Ta'limut Ta'allim beliau, pengarang kitab Ta'limut Ta'allim, mengatakan salawatnya setiap hamba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah berupa doa, dan setiap salawat yang dipanjatkan oleh setiap malaikat kepada Nabi itu adalah berupa istighfar, dan tidaklah salawat yang Allah berikan kepada Nabi kecuali itu adalah rahmat dari Allah. Maka keluar dari tempat ini, mau enggak mau, suka enggak suka, pasti doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Mau enggak mau, suka enggak suka, keluar dari tempat ini semua taubat kita diterima oleh Allah. Mau enggak mau, suka enggak suka, dari keluar daripada tempat ini Allah curahkan rahmat di hati kita sehingga kita gampang dan mudah mendapatkan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya ngomongin cinta dulu boleh? Boleh? Kalau katanya orang meruyung, love is blind. Ngerti enggak? Nggak ngerti. Sama, gue juga enggak sebenarnya. Yang namanya cinta itu menutup sesuatu yang buruk menjadi indah, yang jelek menjadi istimewa. Kalau yang tadinya cantik menjadi buruk, itu namanya benci. Benci dan cinta beda tipis. Inilah yang dikatakan Syekh Abdurrahman Ad-Diba, kenapa yang dikatakan ahdiru qulubakum, yang disuruh hadirkan adalah hati, karena hati adalah tempatnya cinta. Tidak akan berkumpul seseorang, melihat seseorang penuh dengan keistimewaan kecuali ada cinta di dalam hatinya. Dan sebagaimana Allah kumpulkan kita di dalam majlis yang mulia ini, terkumpul karena cinta. Dan di malam ini masih banyak yang bermaksiat kepada Allah, yang jauh dari rahmatnya Allah, karena mereka tidak dititipi cinta kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seseorang kalau cinta kepada orang lain menutup segala-galanya. Kalau kata cinta, yang jauh jadi dekat. Tahu gembrot? Gembrot tahu? Yang namanya gembrot bangun susah, duduk susah. Kalau kata cinta apa? Semok, gemoy, montok. Kata cinta menutup sesuatu yang dilihat orang belum tentu baik, belum tentu indah, tapi karena cinta semua perkataan orang gak akan pernah mengganggu hatinya karena cinta. Ada orang pesek, kata cinta apa? Fitnah kalau dikata mancung. Bahasa cinta ini dikemas bahasa ini dengan penuh keindahan. Yang dikatakan orang yang kalau dibilang pesek bukan dikata mancung, kalau kata cinta itu mancung yang tertunda. Mengemas sesuatu bahasa agar terdengar indah.
Di dalam Rawi Ad-Diba semua dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman Ad-Diba, semua itu adalah cinta yang diabadikan di dalam satu buah tulisan. Dengan cintanya Syekh Abdul Rahman Ad-Diba, pembuktian rasa cinta kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertulislah di dalam sejarah tentang cintanya beliau, dan kita diajak untuk menambahkan kecintaan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkumpulan ini perkumpulan penuh cinta. Yang enggak punya cinta silahkan pulang, enggak apa-apa. Saya mau tanya, yang belum nikah banyak? Lu masih pada bocah tong. Anak bocah sekarang lihat tuh, SD, SMP, kalau udah dekat sama perempuan manggil abi, umi, ayah, bunda. Betul. Ini anak-anak sekarang, ini generasi Z namanya. Kalau anak kecil aja SD, SMP udah bisa manggil ayah, bunda, abi, umi, saya nggak kebayang kalau putus berarti insya Allah jadi janda. Sesuatu cinta itu nggak mandang usia, karena tapi saya minta mudah-mudahan adik-adik kita nih Allah jadikan adik-adik yang saleh, yang salehah, yang taat kepada Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Apa yang dilakukan kita di hari ini karena cinta. Beliau Kiai Haji Amiruddin Said mengumpulkan kita semata tidak ada mencari keuntungan dunia, melainkan membawa kita untuk mencari keuntungan di yaumil qiyamah. Tidak akan seseorang akan hadir di dalam tempat ini kecuali ini adalah undangan baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak akan mereka berkumpul di dalam majlis ini kecuali Allah yang menginginkan menggerakkan hati dan fikiran mereka untuk datang ke dalam majlis yang penuh dengan cinta. Inilah kehebatan Allah yang memilih setiap umat. Kalau saya tanya, ini satu kampung Semeruyung, orangnya segini apa enggak? Lebih banyak atau kurang? Tapi kenapa kita yang dipilih oleh Allah untuk duduk di dalam majlis ini? Karena kitalah orang yang dipilih oleh Allah agar semua yang hadir dosanya diampuni oleh Allah. Dan karena Allah menginginkan kita duduk di dalam majlis ini semata karena Allah ingin mencurahkan rahmat, sehingga Allah berikan hidayah, sehingga kita mendapatkan dalam kehidupan kita istiqamah untuk jalan di hadapan Allah dalam bentuk ibadah kepada Allah. Beliau Kiai Haji Amiruddin Said ngumpulin kita begini nih. Ini saya mau tanya, ketua panitia siapa Kiai? Ada ketua panitianya? Ada? Siapa? Oh ada, Ruli. Yang mana Ruli? Oh ada ya? Alhamdulillah. Tambah lagi guru datang ceramah mundur 10 menit. Alhamdulillah. Kalau udah banyak begini saya senang luar biasa. Makin kemari makin 10 menit, makin 10 menit. Alhamdulillah. Ini kalau kita nyambil 1 jam insya Allah kita keluar dari sini jam 4 pagi insya Allah. Tapi kayaknya orang sini mah betah acara-acara maulid begini, lama-lama betah ya. Apa yang bikin kita betah di tempat ini? Apa yang bikin kita betah? Hah? Kebuli. Yang bikin betah begini kita nih cuman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gak ada lain, gak ada bukan. Kalau acara ini yang panitianya Allah pilih Ruli ya. Tapi saat Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke dunia, ada penyelenggaraan yang diciptakan oleh Allah. Ya Jibril nadi fi sahril mahlukat min ahlil ardi was sama' bittahani wal bisyarah fa inna an-nurul maksun wa sirrul maknun awjad qabla al-wujudil asya' wa ibda'il ardi was sama'. Ya Jibril, beritahu penghuni langit dan bumi, cahaya yang selama ini aku jaga, cahaya yang selama ini aku simpan, di malam ini akan aku keluarkan, aku tunjukkan kepada alam semesta ini. Ini Allah dengan bangga menyebut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa penyelenggaranya? Bukan Radhatul Mustafa. Penyelenggaranya Allah.
ketua panitianya malaikat Jibril, jamaahnya penghuni langit dan bumi dikumpulkan oleh Allah untuk mengagungkan dan menyambut kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat betapa mulia Rasulullah. Cintanya Allah kepada Sayyidina Muhammad diabadikan dan diberikan sesuatu sejarah yang tidak akan pernah terhapus oleh makannya waktu. Dan begitu Nabi dilahirkan, menyambut cintanya Allah dengan mengucapkan saat setelah dalam kelahirannya, mengucapkan ya Hayyu ya Qayyum, dengan bentuk cinta yang Nabi bersyukur kepada Allah, lalu menyanjung Allah, memuliakan Allah, semua diliputi karena cinta. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan lihat bagaimana kecintaan Nabi SAW kepada kita sebagai umat. Kalau saya membahas tentang cintanya Nabi kepada kita, satu ujung kuku pun kita belum pernah ngebalas cintanya Nabi SAW. Nabi adalah manusia yang paling pandai memberikan kasih sayang dan cintanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Karena tahu Nabi akan menyebarkan kasih sayang untuk seluruh alam semesta, yang dikatakan oleh Allah di dalam ayat yang lain, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan." Berarti siapa rahmatnya Allah? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat Nabi sayangnya, Nabi dijaga, kita pun dijaga oleh Allah. Ini acara maulid seperti ini untuk apa setiap tahun kita kumandangkan? Terus menerus kita membacakan maulid, sirah nabawiyah tentang kemuliaan dan keagungan Nabi. Ada yang bicara, Habib, buat apa kita memuliakan dan mengagungkan Nabi? Toh Allah sudah memuliakan, Allah sudah mengagungkan. Gak usah repot-repot, jangan repot-repot memuliain dan mengagungkan Nabi, karena Allah telah memuliakan dan mengagungkan. Ini kira-kira dijawabnya sama orang meruyung pakai dalil apa pakai emosi? Hah? Dalil apa emosi? Kayaknya enakan emosi ya. Duit gua. Yang capek, yang kelaparan, yang pegal, yang keringetan, nggak perlu yang repot. Betul? Betul? Semua dikumpulkan di tempat ini karena Allah lebih dulu memuliakan Nabi. 20% ayat di dalam Al-Quran memuliakan, mengagungkan Nabi. Semua firman tersebut lebih dari 1700 ayat menceritakan, memuliakan, mengagungkan Nabi. Ini adalah tanda kebesaran Allah bahwa Nabi adalah sesosok manusia yang dicintai oleh Zat yang maha mulia. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi buat apa kita memuliakan Nabi? Yang pertama, Allah memuliakan Nabi, Allah mengagungkan Nabi. Kita memuliakan Nabi, kita mengagungkan Nabi karena kami duduk di dalam tempat ini. Memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi karena kami ingin dimuliakan dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan seseorang diizinkan oleh Allah jika seseorang tersebut ditakdirkan masuk ke dalam surga, jika di dalam hatinya tidak ada cinta kepada Rasulullah, maka mustahil mereka tidak akan pernah masuk ke dalam surganya Allah. Ini luar biasa. Nabi Muhammad SAW sosok manusia yang berikan manfaat dunia wal akhirah. Maaf, salat 5 waktu wajib atau enggak? Wajib atau enggak? Salat 5 waktu wajib hukumnya. Setiap apa yang dilakukan kita, saya mau tanya juga nih, 5 waktu kita kira-kira nih salat kita diterima apa enggak sama Allah? Diterima apa enggak nih? Di dalam kitab Miftahul Jannah, seseorang salat akan diterima oleh Allah ada 3 tingkatannya. Yang pertama, syariatnya benar. Syariatnya benar. Begitu Allahu Akbar, dengar ada waktu azan, sudah masuk waktu salat, buru-buru menjalankan ibadah salat. Ini adalah syariat. Yang kedua tingkatannya adalah hakikat. Seseorang dengan gerakan yang betul menghadap kiblat dengan gerakan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita lewat masjid, lewat musola, kita ngelihat Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Sami Allahu liman hamidah, kira-kira tuh orang lagi ngapain? Hakikatnya kita lihat dia yang ketiga ini yang kita belum pernah mampu. Hati dan pikiran tembus sampai kepada Allah, ini yang dinamakan makrifat. Jika salah satu dari tiga tingkatan ini kita tidak menjalankan, tidak dapat di dalam diri kita, maka salat kita tidak terhitung di dalam kehusyuan, maka orang tersebut tidak diterima salatnya. Tapi hakul yakin, saya mau tanya di sini, coba yang pernah khusyuk tunjuk tangan. Ada yang pernah salatnya khusyuk? Ada. Padahal di dalam salat kita udah ngomong ya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sudah dijalanin apa belum? Ya Allah, aku hidupku, matiku, sedekahku, zakatku, kurbanku, semua aku serahkan kepadamu. Ini perkataan manusia kehadapan Allah, menyerahkan diri kepada Allah. Begitu masuk Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Kompor belum dimatiin, ingat. Kunci motor ketinggalan di motor, kita ingat. Hati kita penuh dengan sesuatu yang dunia itu menyingkirkan keimanan, betul apa enggak? Alhamdulillah Allah ciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mengisi di dalam salat wajibnya kita terdapat sunnah-sunnah Nabi. Maka saya hakul yakin salat kita dari mulai balik sampai detik ini pastinya salat kita diterima oleh Allah karena tertempel sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tahu umatnya ini blow on, betul nggak? Kita nih kadang doa aja suka mau-maunya kita. Kadang seseorang minta sesuatunya nggak mandang sesuatunya baik atau buruk. Salah doa bahaya. Ada orang minta ditambah kesabaran, ya Allah berikan hamba kesabaran. Salah. Jika seseorang minta ditambah kesabaran, besok ujiannya lebih gede dari hari ini, jangan salahin Allah. Kita yang minta sabar. Salah doa bahaya. Ini doa yang selalu tiga ini peringkat pertama di dalam doa kita. Yang pertama, ya Allah berikan kami rezeki yang banyak. Betul nggak? Itu doa kita kan? Itu doa kita apa bukan? Saya mau tanya, buat apa kalau rezeki kita banyak? Sedekah, terus berbagi, betul? Buat apa lagi? Pokoknya setiap orang yang ngebutuhin kita bisa bantu, kan begitu? Ini angan-angan seorang hamba. Kalau rezekinya ada, lupa sama semuanya. Yang perempuan skincare dikumpulin, yang laki-laki rezeki banyak kawin lagi. Betul nggak? Apa yang diangan-angankan sebelum itu hilang semuanya. Allahumma, ini malam doa kita semua dikabulin sama Allah. Ya Allah berikan kami rezeki yang banyak. Masuk rumah buka pintu kamar ketiban duit. Kaget apa enggak? Kena jantung mati. Manfaat rezekinya. Mintanya apa? Ya Allah berikan kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan menjadi rezeki tersebut fitnah dunia wal akhirah. Ini yang diminta. Kalau kita minta duit banyak doang buat apaan? Itu lihat tuh yang ditangkap KPK, duitnya banyak kan? Banyak nggak? Berkah duitnya. Kita 50.000, alhamdulillah berkah hidup kita. Tahu arti berkah? Tahu arti berkah? Duit di kantong belum habis udah datang lagi, itu namanya berkah tuh. Oh kan giliran duit, paham betul Kiai. Yang kedua doa kita, ya Allah. Nih doa nih suka hati-hati nih. Ya Allah berikan kami umur yang panjang. Mau panjang umur? Yang lain mati lo doang sendirian mau? Mandi sendiri, kain kafan sendiri, ngegelinding sendiri, nguruk sendiri, mau? Allah nih, kita nih, Allah nih apa yang kita mau Allah kasih. Kita nggak minta aja Allah kasih kok. Apalagi kita minta. Allahumma, giliran kita minta umur panjang, Allah aminin. Begitu Allah aminin, tetangga kita nggak ada, keluarga nggak ada, hidup sendiri-dirian, tinggal main catur sama dajjal. Ini yang bahaya. Mintanya apa? Ya Allah panjangkan umur kami dalam taat ibadah kepadamu.
Ini umur yang manfaat. Ini yang ketiga nih. Ini kadang kalau yang ketiga kita nih kadang nggak punya otak. Ini doa yang ketiga. Saya bilang doa yang begini orang yang nggak punya otak. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga. Betul? Pakai otak nggak tuh mintanya? Saya mau tanya, di rumah punya kaca? Pernah ngaca? Pernah nanya nggak sama yang di kaca? Belum pernah ngobrol sama yang di kaca? Belum pernah ngobrol? Maaf. Ini pulang, buka pintu, cari kaca, ngomong sama kaca. Lu pantas nggak masuk surga? Sholat enggak, ngaji enggak, sama ulama bencinya setengah mati, sama suami galak banget, sama orang tua durhaka, terus kita pantas masuk surga? Maaf, Pak Lurah ada datang nggak? Nggak datang. RT ada? Ada? Mana Pak RT? RW datang. Saya kira-kira kalau pindah ke Meruyung boleh apa enggak? Diizinin apa enggak? Kalau saya ngomong sama Pak RT, saya butuh KTP cepat karena saya mau bikin paspor. Kira-kira Pak RT bisa bantu saya enggak? Kira-kira KTP-nya keluar cepat apa enggak? Cepat. Kenapa? Butuh sehari 2 hari insya Allah dibantu. Kenapa? Karena butuh. Karena kita kenal sama orang dalam, KTP pun cepat jadi. Nggak lu minta sorga orang dalam lu siapa? Sholat kagak, ngaji kagak, sama ulama dengkinya setengah mati, terus tiba-tiba minta masuk sorga. Sorga bukan punya bapak lu. Sorga itu mahal. Tapi alhamdulillah Allah ciptakan Nabi Muhammad SAW dengan cara seperti ini. Ini adalah kita sedang menyanjung, memuliakan orang dalamnya surga. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga bersama nama yang berdampingan dengan namamu. Manusia yang mencintai kami, dan masukkan kami ke dalam surga bersama Sayyidina Muhammad SAW. Ini doanya manfaat. Tiba-tiba kita minta masuk surga, kan malaikat juga bingung. Maaf, beribu-ribu maaf. Kadang anak muda sekarang, saya mau tanya dulu nih, anak mudanya banyak apa enggak nih? Kadang anak muda kalau dulu bikin dosa, ya bikin dosa. Tapi kalau anak muda sekarang bikin malaikat keder pun ada. Malaikat dibikin keder. Datang ke majelis, datang sama yang bukan mahram, boncengan. Bib, tapi kan nggak pelukan. Lu mau pelukan, lu mau kagak, duduk lo dekat PA. Allahumma na'udzubillah min dalik. Begitu udah mau sampai kesenggol mobil, jatuh, kelindes, mati. Malaikat Ridwan cepat-cepat jemput. Alhamdulillah penghuni surga nambah 2. Malaikat Malik, tar duluan, jangan main masukin aja ke surga. Mau jalan ke majelis, tar dulu, dia jalan sama bukan mahramnya. Malaikat dibikin ribut gara-gara anak muda yang jalan bukan sama mahramnya. Anak muda, kalau hati kita penuh dengan cinta, insya Allah Allah jaga keimanan kita. Neng, bukan nenek-nenek. Neng, jangan murah banget ya. Saya cuma mau bilang, jadi perempuan mahal dikit gitu. Perempuan itu mahal, kenapa? Karena Allah mengangkat derajatnya, surga ada di bawah telapak kaki. Perempuan apalagi itu keistimewaannya. Alhamdulillah. Coba kalau sekarang paha ayam sama paha perempuan lebih mahal mana? Paha ayam. Satu paket aja udah 48.000. Itu juga plus Coca-Cola. Betul nggak? Saya tadi begitu masuk nih, keluar dari tol ke kanan, saya lihat tuh, bening banget. Habib dosa, Habib lagi mana nggak mau dilihat orang di depan mobil? Dilihat dosa, nggak dilihat mubadzir. Coba kita lihat perempuan mahal dikit. Kenapa Allah udah angkat derajatnya seorang perempuan? Perempuan itu adalah seseorang yang nantinya saat dia kembali kepada Allah diciptakannya dia sebagai bidadari surganya Allah. Mau lihat bidadari nggak, Bu? Mau tahu bidadari? Nengok deh kanan kiri. Tuh, ini yang namanya perempuan bidadara nggak ada, Pak.
Demi Allah bidadari nggak ada. Bidadari adanya, tapi tenang Pak, Allah ciptakan jutaan bidadari cuman buat kita laki-laki Pak. Perempuan nggak bakal pernah dapat bidadari. Kenapa? Lah emang dia suka sesama jenis. Tenang Pak, kalau ada istri nggak sayang sama bapak, cuekin aja, biarin, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tenang, saat kita dimarahin istri, saat istri cuek sama kita, itu bidadari ngomong sama Allah, ya Allah, ini suami buat saya. Biar saya yang ngurusin dia kelak di akhirat, biar saya yang ngurusin dia di dalam surgamu. Tenang aja Pak. Amin gitu. Gue tahu lu muka-muka udah pegel ngelihat bini lu. Jujur Bu, ibu mau marah sama suami, suami nggak ngelawan bukan takut. Kenapa? Sian, ngeri. Yang namanya laki-laki, maaf Bu, ibu tahu bidadari surga Allah tahu? Udah pernah dengar cerita bidadari surga? Iler, saya mau cerita ilernya aja boleh? Iler bidadari. Satu tetes iler bidadari turun ke bumi, wanginya satu bumi. Hilangnya ada yang bilang 100 tahun, ada yang bilang 1000 tahun. Satu tetes wanginya 100 tahun sampai 1000 tahun wanginya baru hilang. Iler bini lu bagaimana? Apalagi bapak kiai yang punya jenggot. Syukur sama Allah, satu helai nih, satu helai jenggot nih, satu helai bidadari yang bergelayutan Pak. Hati-hati Pak, besok bisa botak nih. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, seseorang itu akan dikumpulkan dengan siapa yang mereka cintai. Almar'u ma'aman. Kita cinta kepada Nabi, nggak menutup kemungkinan kita akan dikumpulkan di dalam surga bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih saya pengen banyak terus memberikan. Kalau saya mah ngedongeng, kalau guru-guru di sini ilmu yang semuanya isinya insya Allah keluar. Tapi kalau saya di sini ya partai hiburan lah. Lumayan sebelum yang kelas-kelasnya tuh kan, kalau sebelum tisen kan ada partai ringannya tuh. Nah ini yang ringan-ringan, orang beratnya juga ringan. Jadi setiap sesuatu wajib dia dasari dengan iman. Karena iman itu adanya di dalam hati, juga terletak namanya iman seseorang akan menjadi iman yang sempurna di hadapan Allah kalau dia punya cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Bagaimana kita bisa menggapai cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Cintain guru kita. Sekarang di hadapan kita tiap hari Rabu ada majlis di tempat ini, kita pandang guru kita Kiai Haji Amiruddin Said, pandangin, butuh apapun yang beliau inginkan, lengkapi. Apa kata Nabi? Kalau mereka berkumpul dengan para alim ulama, dengan guru-guru mereka, sama sebagaimana mereka berkumpul denganku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencium tangan alim ulama sama sebagaimana mereka mencium tanganku. Jaga guru-guru kita, angkat derajat guru-guru kita. Mudah-mudahan dengan ilmu yang disampaikan oleh beliau kepada kita semua bisa membawa diri kita menjadi orang yang diridhai oleh Allah, hidup di dunia dan dikumpulkan di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal. Saya mau ngajak baca salawat, mau? Mau? Salawat Busyrah hafal nggak? Hafal nggak? Allahumma salli wa sallim Muhammadin salatan tubashiruna biha wa ahlana wa jami'a wa mu'allimina wa talabatana wa qalimina min yawmina semua sama-sama. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa
ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه. Baca semua sama-sama yang keras. Allahumma salli ala sayyidina, yang memberikan rezeki untuk menambah daripada kebaikan Raudhatul Mustafa. Allah ganti rezeki yang berkah, yang banyak, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Bijahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الفاتحة بالقبول وتمام كل سول وإلى حضرة الرسول بسر